pemirsa TV Prawira, saat ini kita kedatangan tamu yaitu mantan Kapolres Nia Selatan, Kombes Pol Purnawirawan Bapak Sanzebua SH.MTH. Pada saat ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai proses perjalanan beliau. Selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih telah berkenan hadir di studio kita pada hari ini. Baik Pak, mungkin pemirsa di rumah ada yang mengenal ataupun ada sebagian yang masih belum mengenal Bapak dan Ibu pada saat ini. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri kepada pemirsa pecinta TV Prawira? Baik, terima kasih. Saya langsung memperkenalkan diri. Nama saya Sanudin Zebua. Ya, tadi juga sudah disebutkan bahwa saya adalah Purnawirawan Polri. Lalu di sebelah kiri saya ada ibu mendampingi saya di sini dan kami berikan waktu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Saya Milawati Teranggalima, istri dari Bapak Sanjaya. Kami sudah berkeluarga, mendampingi Bapak selama 45 tahun, dan sampai saat ini Bapak telah berusia umur 66 tahun sampai saat ini. Oke, baik Pak. Kalau boleh kami ketahui ada berapa anak dan juga cucu hingga saat ini Pak? Kalau anak sudah pasti 5, dalam arti tidak mungkin bertambah lagi. Kemudian cucu sudah 11, kemungkinan bertambah masih memungkinkan. Tapi sampai saat ini 11 orang. Masih sebatas ya Pak ya. Jadi belum ada kemungkinan untuk ditambah pemirsa ya. Kemudian Pak, kalau boleh Bapak jelaskan lebih lanjut, apakah ada salah seorang penerus karir Bapak menjadi salah satu dari anak Bapak penerus jenjang karir Bapak menjadi seorang anggota Polri? Ya, memang agak enggan juga saya menjawab ini. Kenapa? Karena semua anak saya sampai saat ini belum ada yang menjadi anggota Polri. Kenapa? Mereka enggan mau menjadi anggota Polri. Kemungkinan ya karena mereka merasakan sepanjang perjalanan karir saya di Polri ini, mungkin ya mereka menilai, apalagi ditinjau dari sisi kesejahteraan, masih belum pas pada saat itu. Ya, lain ya kalau anggota Polri saat ini ya sudah memadai ya masalah kesejahteraan. Ya mungkin mereka memilih ya untuk bekerja sebagai ASN sebagian, ada yang memilih juga sebagai wira swasta. Kecuali ada satu ya menantu saya ya salah seorang anggota Polri yang bertugas di Kesatuan Brimob Medan. Berarti cuma menantunya aja ya Pak ya? Menantu saja. Mengikuti jejak karirnya Bapak Ya. ya. Oke, kemudian Pak, bolehkah Bapak ceritakan Bapak sekolah di mana sejak SD hingga melamar menjadi Polri? Ya baik. Ya sebenarnya saya malu menceritakan ini. Saya sekolah kan di kampung. Ya, SD saya itu SD Negeri Saloo. Ya, di Desa Hilinaan. Kalau sekarang ini Kecamatan Alasa Talunuzoi, Kabupaten Nias Utara. Kalau dulu itu masuk Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias. Itu SD. Kemudian SMP saya di SMP swasta Alasa. Nah, di dua jenjang pendidikan ini mungkin ada hal yang perlu ya saya ceritakan untuk menjadi motivasi bagi anak-anak sekarang. Kalau pada saat sekolah SD dan SMP itu, pada saat itu kita belum menggunakan seragam sekolah. Ya, bahkan waktu saya SMP berjalan kaki sejauh 6 km ya dari rumah ke ibu kota kecamatan. Ya. Dan kita
memilih untuk tidak pakai selop atau sepatu. Kenapa? Karena jalan belum baik, lumpur batu. Nah, jadi daripada terganggu jalan, ya lebih bagus tidak pakai. Nah, jadi akhirnya ya sampai tamat SD dan SMP itu tidak punya seragam sekolah dan ya tidak pakai selop atau sepatu ke sekolah itu. Nah, itu sampai tingkat SMP. Kemudian setelah tamat SMP, ya saya melanjutkan di SMA Negeri 1 Gunung Sitoli ini. Dan pada saat itu satu-satunya SMA Negeri di sini. Ya, saya melanjutkan di situ. Ya, dan ya hal yang sama juga saya merasakan. Ya, karena dalam arti ya harus berjuang. Kenapa? Karena ya untuk tinggal di Gunung Sitoli kan perlu belanja. Nah, jadi belanja ya sekali 2 minggu atau sekali sebulan harus pulang kampung. Ya, kalau tidak bawa uang berarti harus bawa beras. Ya, dijunjung dari sana. Itu jalan kaki. Ya, jalan kaki. Dulu kami sampai ke Unobaimbo saja naik sepeda, habis itu jalan kaki. Ya. Habis sekolah hari Sabtu berangkat ke Alasan. Besoknya hari Minggu pulang jam 4 sore nanti sampai di Gusol. Sampai itu kelas 3. Sebelum tamat, ya, saya tertarik untuk melamar polisi. Rupanya lulus. Akhirnya masuk polisi dan belum tamat SMA. Ya, sampai saya ditugaskan di Satuan Brimob, ya, di Medan. Kira-kira gitu. Oke, baik Pak, begitu sangat berat perjuangan yang sudah ditempuh ya, mulai dari SD, SMP itu tanpa menggunakan alas kaki dan seragam yang seperti pada saat ini kita ketahui. Mungkin zaman-zaman kita saat ini, zaman anak-anak milenial pada menggunakan seragam bahkan kendaraan. Dan dulu di zamannya beliau tidak menggunakan alas kaki, bahkan seragam pun masih seragam bebas ya Pak, kalau bisa dikatakan Pak, seragam baju rumah gitu ya Pak ya. Nah kemudian setelah itu Bapak ini pindah atau melanjutkan sekolahnya ke SMA, di SMA Negeri 1 dengan jarak tempuh yang lumayan jauh juga dari kampung hingga ke kota kita di Gunung Sitoli. Nah kemudian selanjutnya Pak, kami ingin menanyakan apa yang menjadi motivasi Bapak menjadi seorang polri? Ya, kalau awalnya motivasi saya karena saya melihat seragam mereka ini, ya apakah itu polisi ataupun tentara, apalagi kalau jalan itu suara sepatu itu kalau itu ini enak juga dari polisi itu awalnya. Ya sehingga belum tamat SMA ya masuk melamar jadi polisi. Tapi setelah masuk jadi polisi baru tahu ya bahwa apa yang sudah saya dapatkan di polisi ini ya masih belum apa-apa, ya dalam arti ya pangkat paling rendah ya pada saat itu berada. Kalau di ASN itu golongan 1, golongan satuan. Nah, disitulah saya mulai berpikir. Maka setelah saya masuk polisi, saya melanjutkan pendidikan umum lagi di SMA Negeri 7 Medan. Tamat ya tahun 1975. Kemudian ya dengan pangkat yang paling bawah ini ketemu dengan kawan-kawan yang sekolah-sekolah kuliah di Medan. Ya, kuliah di Medan. Ada yang ya kuliah di Fakultas Hukum, ada yang kuliah di APDN dan fakultas-fakultas yang lain. Sehingga saya berpikir ini kita ketinggalan ini dibanding dengan mereka. Akhirnya saya sambil melaksanakan tugas kuliah di Fakultas Hukum USU Medan sampai selesai. Ya.
dengan adanya dasar ya pendidikan seperti ini, maka percepatan pendidikan untuk kenaikan jenjang karir di kepolisian sangat membantu. Ya, nah mungkin ya sampai di itulah dulu saya ceritakan itu ya. Jadi sambil melaksanakan tugas, kebetulan ya tempat saya tinggal dan bertugas itu dekat dengan USU. Nah, begitu juga dari asrama Brimob itu saya jalan kaki ke USU kuliah. Ya itulah kisah-kisah ya yang bisa kami ceritakan. Nah, kemudian Pak saat masuk Polri, apa saja tes yang pernah Bapak jalani selama mengikuti latihan-latihan kah, atau ada beberapa tes yang lain yang telah dijalani? Pertama dulu kalau tes masuk polisi itu sudah jelas itu item-item yang dilakukan. Ya pertama dulu di tes kesehatannya itu harus yang nomor satu, harus baik. Ya makanya ya, kalau anak-anak sekarang saya lihat banyak merokok, ya kalau merokok biasa-biasa saja nggak apa-apa. Kalau merokok lagi yang lebih keras itu, ini udah nggak bisa lagi masuk polisi itu. Nah, sudah tes kesehatan, tes olahraga. Ya, olahraga ada beberapa item, lari 12 menit. Ya. Kemudian ada rest stop, ada sit up, ada squat jump, ada push up. Ini sekali jalan ini semua. Nah, ketika kita kurang sehat, ini bisa tumbang di tengah jalan. Nah, jadi harus betul-betul sehat. Ya. Nah, setelah selesai itu semua olahraganya, baru masuk ke psikotes. Selesai psikotes, ada istilahnya penelusuran mental ideologi. Ya, bagaimana kesetiaan kita terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu di tes kita itu. Ya, kemudian ujian tertulis, ya bahasa Inggris, pengetahuan umum. Ya, kemudian nanti ada pantohir. Nah, ini sifatnya wawancara juga itu. Ya, sambil melihat ya sikap tampang dan ya ya penampilan kita apakah cocok sebagai anggota Polri atau tidak, dan dinilai situ. Nah, setelah itu baru ya selesai testing, ya kita menunggu pengumuman. Ya, setelah menunggu pengumuman dulu kira-kira kurang lebih ya 1 bulan, rupanya dinyatakan lulus. Ya, dan ya pertama saya mengikuti pendidikan secatang wamil Polri di Diklat pada Musi, Sumatera Barat. Ya. Nah itu, jadi tamat dari sana dengan pangkat golongan 1A, Barada. Ya, walaupun Barada ya kita bangga juga. Ya karena yang mendapatkannya juga bukan gampang. Ya, walaupun ya kadang-kadang orang melihatnya, oh ini apa ya, tapi bagi saya itu sangat berharga. Ya, itu sampai ke situ dulu. Ya, dalam arti setelah selesai pendidikan saya kembali ke Medan. Ya, ditugaskan di Satuan Brigade Mobil, ya, Sumatera Utara. Ya, di Medan. Nah, setelah sampai di Medan, disitulah saya mulai ya memahami ya masalah kepangkatan dan ya kelanjutan pendidikan itu, kelanjutan pendidikan umum dan pendidikan kepolisian. Nah, ya makanya saya awali ya dengan menamatkan pelajaran di SMA Negeri 7 Medan, saya lanjutkan dengan ya kuliah di Fakultas Hukum Medan, dan itu selesai semua. Nah, kemudian
Ya mungkin kalau pendidikan umum saya sampai strata 2 saja. Ya, strata 2. Ya. Yang terakhir itu di STT, Misi William Carey. Ya, kalau tadinya saya belajar di Fakultas Hukum Dunia, nah, saya masuk di STT, nah ini hukum Tuhan. Dan itu ya sangat membantu dan relevan dengan tugas-tugas. Ya, karena ya pendidikan keagamaan ini juga ya sangat penting. Ya, apalagi pada saat-saat sekarang ini. Ya mungkin itu yang bisa kami ceritakan begitu. Oke, baik pemirsa, itulah perjalanan mengenai Bapak atau beliau masuk menjadi Polri. Ada beberapa tes yang telah dijalani. Yang pertama tadi itu latihan fisik ya, kemudian latihan kesehatan, kemudian psikotes dan pantauan, dan selanjutnya untuk ujian-ujian yang lainnya. Dan kemudian Pak, kami juga ingin menanyakan, selama Bapak menjabat menjadi Kapolres Nia Selatan, bisakah Bapak menjelaskan lebih rinci kenapa dari awal, apa saja karir yang dari awal Bapak tempuh sehingga menjadi Kapolres Nia Selatan? Iya. Ya mungkin sambil saya ceritakan ya pendidikan dan penugasan. Ya. Kalau pendidikan, setelah pendidikan secara Tambuamil Polri tadi di Padamusi, tugas di Medan, kemudian untuk peningkatan karir maka saya harus masuk lagi di sekolah bintaranya. Nah, sekolah bintaranya itu dilaksanakan di Medan, ya di Sampali. Setelah sekolah bintara, saya lanjutkan dengan ya sekolah perwiranya di Sukabumi, sampailah ke jenjang perwira ya golongan 3. Ya untuk selanjutnya ya untuk mendukung peningkatan karir ya saya mengikuti sekolah pengembangan perwira, yaitu selapas sekolah lanjutan perwira. Ya selesai ya dengan pendidikan ini ya sangat menunjang terhadap kenaikan pangkat. Ya sehingga dibandingkan dengan teman-teman yang sama-sama dengan saya agak lebih cepat. Ya, lebih cepat. Ya. Kemudian untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas ini ya tidak cukup dengan pendidikan dasar kepolisian tadi, sekolah pengembangan dan sekolah-sekolah juga yang bergabung dengan militer. Mungkin ya perlu saya ceritakan juga ada pendidikan penunjang. Ya, untuk masuk anggota Brimob itu ya saya melalui ya pendidikan kejuruan rekor Brimob. Itu berarti ya harus ini siap jadi Brimob ini. Ya jadi Brimob ini hampir sama ya dengan latihan-latihan militer itu. Nah, setelah selesai pendidikan itu saya lanjutkan lagi ya menjelang berangkat ke daerah operasi saya pendidikan Prayuda Brimob. Prayuda Brimob. Nah ini biasanya ini kalau dipersiapkan berangkat ke daerah operasi, karena pada saat itu kami akan ditugaskan ke operasi Seroja Timur. Lalu pendidikan yang lain ya, saya mengikuti pendidikan kejuruan perlawanan teroris. Jadi kalau sekarang heboh dengan teroris ini ya, di tahun 80-an sebelumnya saya sudah mengenal bahwa teroris ini sudah mulai ada di Indonesia, sehingga kami sudah latihan untuk itu dulu, sudah dipersiapkan. Nah, itu latihan apa ini? Kemudian
setelah saya keluar dari Brimob, saya ditugaskan di Direktorat Samapta, ya, di bagian Sabara. Di Sabara itu ada PJR Sabara, maka saya harus pendidikan PJR Sabara lagi, ya, pendidikan kejuruan PJR Sabara. Selesai, ya, kemudian sekolah perwira. Setelah sekolah perwira, saya teruskan lagi dengan pendidikan kejuruan perwira Sandi Abri. Ini dilaksanakan di sekolah Intelstrat Biak. Ya, berarti udah ini gabung dengan TNI, ya, pendidikannya itu selama 6 bulan, ya, di Biak. Nah, setelah pendidikan itu, kejuruan yang lain lagi yang saya ikuti adalah pendidikan kejuruan perwira manajemen logistik. Nah, itu dilaksanakan itu di Jakarta, di Ciputat. Nah, itu pendidikan kejuruan. Jadi tadi pendidikan dasar, ya, kepolisian, pendidikan kejuruan, ya, kemudian penugasannya, ya, penugasannya di awal saya ditugaskan di Satuan Brimob Daerah Kepolisian 2 Sumatera Utara di Kompi 0 BS 03. Kompi berdiri sendiri 03. Ya. Kemudian dari Kompi BS 03 digabungkan dengan Kompi BS 04 untuk persiapan melaksanakan tugas operasi di daerah Timur Apol kelima. Ya, Apol kelima. Setelah sampai di Timur, ya, saya ditugaskan di daerah Luro, Kabupaten Los Palos, ya, Timur. Nah, itu di Polsek, ya, bukan seperti di Polsek di sini. Kalau di sana ya Polsek, ya, hanya orang-orang kita ada di situ, kecuali kita didatangi, ya, musuh, baru ada orang lain. Kalau nggak ada orang lain, tidak datang musuh, berarti ya kita ada di situ, ya. Nah, itu penugasan. Nah, setelah kembali dari sana, ya, kami masuk di Kompi 5127 Tanjung Merawa, ya, di Satuan Brimob juga. Kemudian dari situ, ya, masuk tugas kepolisian umum, yaitu di Direktorat Samapta tadi, ya, di bagian Sabara. Ya, kemudian dari sana pindah, ya, ke dia sini. Ya, pertama-tama saya tugas di Polres di Satuan Sabara. Habis dari Satuan Sabara jadi Kapolsek Ido. Dari Kapolsek Ido pindah menjadi Kapolsek Mandeh. Dari Kapolsek Mandeh masuk Kapolsek Teludalo. Nah, di situ paling lama 5 tahun di sana. Ya, tidak pindah-pindah. Ya, kemudian pada akhirnya kembali ke Polda Sumut. Saya ditugaskan di Direktorat Reserse, ya, Polda Sumut, ya, di bagian tindak pidana korupsi pada saat itu. Dari Direktorat Reserse pindah ke Direktorat Intel, di bagian pengamanan kepolisian. Jadi polisi ini sudah jadi pengamanan, ada lagi yang mengamankan. Nah, saya masuk situ, ya, di Direktorat Intel Pampol. Ya. Lalu dari sana pindah ke Mabes Polri, ya, Dinas Pengamanan Kepolisian, ya, Polri. Ya, dari sana pindah lagi kembali ke Intel. Ya, Intel, Direktorat Intel Polda Sumut. Dari Direktorat Intel Polda Sumut pindah di Nias ini jadi Wakapolres Nias. Nah,
selesai Wakapolres Nias pindah lagi ke Medan, ya masuk ke Direktorat Logistik Polda Sumut. Dari Direktorat Logistik Polda Sumut, ya pindah ke apa namanya ini, bidang apa, bidang propam, ya propam, tapi propam Polda Sumut, bukan propam yang ada Pak Sambo itu, bukan. Ya saya di Polda, ya saya di propam. Dari propam Polda Sumut, ya ditugaskan ke Direktorat Polisi Perairan, polisi laut ini. Jadi kalau saya ini hampir semua fungsi kepolisian ini sudah saya jalani, ya kecuali beberapa fungsi lagi. Ya, dari Direktorat Air pindah lagi ke bidang propam tadi, menjadi Kasubit Paminal, Dari situ pindah lagi ke Direktorat Logistik. Dari Direktorat Logistik pindah jadi pengajar di SPN Sampali. Dari SPN Sampali ditugaskan sebagai Kapolres di Nias Selatan tahun 2008 sampai 2010. Itulah sampai ke Nias Selatan itu menjadi Kapolres. Ya, tadinya ya bertugas di Polres Nias Selatan. Waktu jadi Kapolres ini ada satu kesan atau pengalaman yang terkesan bagi saya, karena kebetulan pada saat itu ada pemilihan legislatif, ya pemilihan legislatif baik kabupaten, provinsi dan pusat. Lalu sebenarnya kita sudah laksanakan tugas dengan baik dan pemilu itu sudah terlaksana tanpa gangguan. Tapi kita tidak tahu tiba-tiba ada perintah dari Medan, Sumatera Utara, ya KPU tingkat 1 melalui Sekda, bahwa semua surat suara, kotak suara dibawa ke Medan. Ya saya pun heran, ya karena dalam ketentuan kalau terjadi perhitungan ulang berarti diulang di tempat, bukan dibawa kemana-mana. Ini dibawa ke Medan. Ya. Persoalannya ya kalau udah ke Medan bukan tanggung jawab saya lagi. Nah, lalu itu dibawa di Medan dan dihitung kembali di Medan. Ya hasil saya kan nggak tahu. Dan bagaimana perhitungan itu dilaksanakan. Ya. Namun tanggung jawabnya ya tetap juga diminta pertanggungjawaban kita. Ya kemudian ya sampai itu menjadi sebuah kasus ya tingkat nasional. Saya memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi bahwa kami sudah melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian ada perintah ya untuk kotak suara dan suara itu dibawa ke Medan dan dilakukan perhitungan ulang. Nah, itu merupakan sebuah kesalahan. Kenapa? Kalau dihitung ulang harus di sini, tidak dibawa ke Medan. Sehingga terjadilah pemilu ulang. Ya, terjadilah pemilu ulang. Nah, ini pengalaman apa juga ini? Kadang-kadang ya masalah politik ini enggak jelas juga. Ya, kadang-kadang kita udah menganggap benar tapi salah. Udah salah, malah itu yang benar kadang-kadang. Itu politik. Tapi kita jangan terlalu jauh mencampuri itulah. Karena bidang kita kan bidang pengamanan. Ya kemudian habis selesai melaksanakan tugas Kapolres Nias Selatan, pindah ke Biro Perencanaan ya, Pembangunan di Polda Sumut.
sebagai kepala bagian strategimen. Disitulah ya perencanaan apa yang harus dilakukan, yang perlu dibuat di jajaran Polda Sumut itu disitulah dikelola dan dipikirkan. Ya. Dari situ ya saya bertugas itu kurang lebih 3 tahun. Kemudian yang menjelang pensiun ya saya mengajar ke SPN Polda Sumut, baru memasuki pensiun di tahun 2015, Januari 2015. Ya, mengakhirilah tugas dengan pangkat Komisaris Besar Polisi. Ini pangkat ini bagi saya ini sudah sangat besar. Orang-orang dari kampung-kampung bisa jadi kompos itu udah hebat lah, sudah hebat. Kemudian satu kebanggaan saya di kesan yang saya bisa rasakan di polisi ini. Saya ini sudah bertugas mulai dari satuan paling rendah sampai satuan paling tinggi. Mulai dari Pospol, Polsek, Polres, Polda, dan Mabes Polri. Saya pernah bertugas tadi sudah merasakan lah pahit getirnya bertugas ini, pindah-pindah ini juga kadang enak, kadang tidak. Tapi yang jelas namanya pindah juga ada beban yang harus kita bayar. Yang dibayar bukan membayar uang maksudnya, dalam arti resikonya capek lah, capek tenaga, berpikir juga, angkat sana angkat sini, Kemudian mungkin ada yang perlu saya ceritakan juga mengenai penataran di luar tugas pokok kepolisian ini, dan itu sangat mendukung juga untuk tugas-tugas kepolisian. Kami pernah mengikuti penataran P4 sebagai penantar itu pola 144 jam. Tahu-tahu sekarang namanya P4 penantar itu tidak ada lagi. Kemudian saya ikut penataran pejabat penelitian khusus. Pejabat penelitian khusus di Sesbit 7 Badan Intelijen ABRI. Jadi yang melakukan tugas-tugas penelitian itu memang orang-orang yang spesifik untuk itu, makanya saya ikut itu. Kemudian penataran Sospol ABRI, Sospol ABRI pada saat itu masih gabung di ABRI. Kemudian penataran di penataran Satuan Aparat Kewilayahan. Ini dilaksanakan di Rindam ini. Ini mendukung juga dalam pelaksanaan tugas-tugas, terutama hal koordinasi. Kemudian di samping itu kita ini tidak lepas daripada pergaulan kemasyarakatan. Maka mau tak mau juga walaupun sibuk dengan tugas-tugas kepolisian, kita juga ikut organisasi-organisasi. Dan bagi saya ini sangat mendukung juga. Jadi organisasi yang pernah kami ikuti, saya pernah jadi penasehat Ikatan Putra Putri Nias. Saya sebagai dewan penasehat situ di Medan. Kemudian sebagai dewan penasehat DPD HIMI, Himpunan Masyarakat Nias Indonesia. Ini masih ada ini.
masih ada. Kemudian ya pernah jadi ketua umum ya Persatuan Masyarakat Nias Medan itu. Nah, jadi saya sebagai ketua umum situ. Kemudian ketua Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten ya Nias Utara, karena saya kebetulan berasal dari Nias Utara. Ya, saya di Medan. Ya, ini ya bidang pengabdian masyarakat lah. Ya, kemudian yang lain ya jadi dosen di ST Misi William Carey Medan. Nah, dosen. Kemudian dosen di STT Nias Gunung Sitoli ini yang di Jalan Golkar. Ya, kemudian tenaga pendidik ya di sekolah ya polisi Polda Sumut ya di Sampali. Ya, dan bukan hanya itu ya kegiatan-kegiatan gerejawi juga ya kita juga tidak bisa menjauh dari situ, bahkan itu yang utama. Sehingga saya pernah jadi sekretaris jemaat di salah satu gereja di Medan ya, Gereja Betel Indonesia, sekretaris jemaat Gereja Bait Salomo ya, kemudian jadi wakil gembala, tapi bukan menggembalakan domba, tapi ya menggembalakan warga jemaat ya. Kemudian sebagai pengurus BPD GBI Kepulauan Nias ini 2 kali saya jadi pengurus itu, bahkan sampai sekarang ya. Kemudian jadi gembala atau pendeta jemaat sampai saat ini. Dan ini semua berkaitan dengan tugas-tugas. Ya mungkin kalau saya tidak ya ikut dengan kegiatan-kegiatan ini, ya mungkin juga saya bisa terjebak seperti apa yang kita dengar-dengar, kasus-kasus yang pada saat ini kan. Tapi ini difilter dengan kegiatan-kegiatan gereja ini. Ya. Nah, itu beberapa kegiatan yang baik di Polri, yang gabung dengan militer, juga di kegiatan-kegiatan sipil, bahkan ya pernah juga ya ikut kegiatan politik, ya pernah jadi salah satu kontestan Pilkada Nias sebagai calon pimpinan daerah. Tapi ya nampaknya ya tidak jadi pimpinan daerah, tapi jadi Kapolres juga ya sama dengan wilayah bupati juga itu kalau menurut saya. Ya. Nah, lalu dengan ya pelaksanaan tugas-tugas ini negara memberikan juga ya penghargaan ke kita ya. Ya, penghargaan seperti ya Bintang Bayangkara Nararia. Ya. Kemudian Satya Lencana Karya Bakti. Ya, kemudian Satya Lencana Melati, ini kegiatan pramuka ini. Ya, Satya Lencana penghargaan tertinggi pramuka itu ya Satya Lencana Melati. Ya saya punya, karena ya selama saya di Polsek bahkan jadi Kapolres juga mengikuti kegiatan pramuka. Ya. Kemudian Satya Lencana Purna Bakti, Satya Lencana Dewi Sista, ini kalau mengajar ya di lembaga pendidikan ini. Kemudian ada Satya Lencana 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, dan 32 tahun. Ya itulah yang bisa kita dapatkan. Jadi ya ada 10 Satya Lencana 1 bintang. Ya itulah yang jadi kenang-kenangan ya selama bertugas ini. Ya kemudian mungkin ya perlu saya sampaikan juga ini, karena ini sangat perlu juga. Ya,
orang sering menanyakan apa motonya ya selama bertugas ini. Tapi moto saya tidak hanya satu. Kenapa? Karena saya hidup di 3 zaman. Zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, zaman Reformasi. Ya tentu, ya termasuk tempat penugasan saya pernah tugas di pasukan, saya pernah tugas di kewilayahan, pernah tugas di daerah operasi, ya Timur Timur. Maka saya sesuaikan moto ini. Moto yang pertama yang saya gunakan dulu waktu saya muda, daripada bengkok lebih baik patah. Nah itu dulu itu. Jadi maju terus, maju tak gentar. Ya. Kemudian ya untuk melaksanakan tugas ini pendidikan sangat perlu. Ya dulu ada senior dan saya anggap itu guru saya mengatakan bahwa kalau sekarang Pak Sanji Bua, saat itu masih saya pangkat bintara, serda pangkatnya, maka jangan jadi serda rata-rata. Kira-kira maksudnya tahu itu, serda rata-rata itu, ya asal pangkat serda aja. Nah, tapi yang dimaksud dia, kita pangkat serda sama dengan kawan yang lain, tapi dengan kawan yang lain kita harus punya kelebihan minimal satu, ya baik dari segi ilmu maupun ya dari segi karakter, ya dari segi karakter kita harus lebih daripada teman. Kalau rata-rata saja ya itu makanya ya kawan-kawan juga banyak yang jauh tertinggal. Dan mudah-mudahan untuk yang sama-sama dengan saya, ya saya yang paling cepat dan paling tinggi pangkatnya. Nah, kemudian moto selanjutnya, ya moto itu tadi, ya yang katanya jangan jadi serda rata-rata, maka motonya tidak mengenal berhenti untuk belajar. Kemudian moto berikutnya, sekali berjuang tetap menjadi pejuang. Sekali menjadi pejuang tetap berjuang sampai saat ini. Karena hidup ini adalah perjuangan. Ya. Dan terakhir, ya kalau saya tadi bercerita, saya berkecimpung juga di bidang gerejani, maka moto kita adalah sebuah keteladanan lebih baik dari 1000 nasihat. Nah, jangan terlalu banyak ngomong, tapi kita tidak bisa melakukan sendiri. Ya kira-kira gitu. Ya. Jadi bagi saya, ya kalau tadi saya merasa terkesan kalau saya pernah tugas dari satuan terendah sampai ke satuan tertinggi di Polri. Kemudian ya saya tidak ceritakan tadi ya mengenai jenjang kepangkatan karena terlalu banyak. Karena kalau di polisi ini di golongan 1 ya ada 4 tingkatan itu tamtama. Di golongan 2 bintara ya ada 5 atau 6 tingkatan itu. Perwira pertama 3 tingkatan, perwira menengah 3 tingkatan. Tadi terlalu banyak. Nah, makanya ya mungkin yang lebih pentingnya aja setelah selesai sekolah tentama pangkat berada ya golongan 1A, sekolah bintara ya secaba ya pangkatnya serda golongan 2A. Kemudian baru sekolah perwira ya secapa baru golongan 3A. Nah itu golongan-golongannya. Nah, jadi ya
ya seperti saya ceritakan dari atas tadi bahwa selain pendidikan umum, pendidikan dasar kepolisian, beberapa pendidikan kejuruan, pendidikan spesialisasi juga bergabung dalam pendidikan di militer. Ya mungkin itu yang bisa ya saya ceritakan tentang ya riwayat singkat, pengalaman dan kesan. Terima kasih. Oke, pemirsa, itu tadi mengenai perjalanan karir beliau dari pangkatan rendah hingga menjadi Kapolres ya di Nia Selatan. Nah, kemudian ada satu lagi Pak yang ingin kami ketahui, mungkin juga pemirsa di rumah ingin mengetahui apa saja yang menjadi kesan atau yang kasus yang sangat terkesan yang pernah Bapak tangani selama menjadi bagian dari Polri. Kalau namanya menangani kasus itu berarti ketika tugas di kewilayahan. Saya tugas di kewilayahan ya di Nias ini. Yang pertama tadi Kapolsek itu, jadi Mandehe, Kapolres Mandehe, jadi Kapolres Tulu Dalam. Ya kalau ya saya juga heran itu apakah secara kebetulan atau ini. Ya saya ditugaskan di itu karena pada saat itu banyak perampok di sana. Dan mudah-mudahan 3 bulan ya bisa aman. Pindah ke Madehi gitu juga. Di Madehi itu banyak kasus di sana. Kasus perampokan itu, perampokan ya memang perampokan di Nias lah. Kalau dilihat dari segi ya jumlah rampokan itu tidak seberapa tapi meresahkan. Nah, sehingga ya kita harus betul-betul ya serius ya untuk menangani masalah itu. Ya, ada salah satu dulu itu ya waktu saya tugas itu dia ini sudah melakukan kejahatan selama 15 tahun dan belum pernah tertangkap. Pada saat itu secara tidak sengaja saya bawa anggota patroli, sudah tiba malam hari, saya tanyakan rumah siapa ini, ya mereka menyebut rumah ini. Saya ingat bahwa ini penjahat, ya termasuk penjahat besar lah pada saat itu karena ya ada kasus perampokan, ya penculikan orang, ngambil istri orang, ya kemudian malah ada kasus pembunuhan satu. Oh langsung saya sergap, ya puji Tuhan karena kita niat baik dan berdoa tidak terjadi perlawanan. Kita tangkap dan pada akhirnya dia divonis 15 tahun. Nah, itu salah satu kasus itu ini. Ya kalau kasus di dalam waktu polsek itu ya memang banyak kesan di situ. Ya kesan di situ kalau di dalam itu perlu kita bergerak cepat menangani masalah itu. Jadi ya kadang-kadang orang bilang orang terlalu dalam ini agak keras orangnya, tidak sebenarnya baik-baik mereka. Yang penting cepat kita menangani masalah itu. Nah itu ya kalau masalah pemilu tadi udah saya ceritakan tadi. Itu kalau cerita di daerah operasi ya mungkin kesan saya di situ ya ketakutan itu perlu kita jauhkan karena ada pernah kejadian kawan saya ini karena ketakutan lompat masuk, ya bukan masuk jurang, masuk lubang, ketimpa dengan parang karena takut ada musuh. Nah, padahal musuh juga masih jarak jauh, jarak jauh belum ketemu. Nah, jadi ya itu kesan juga itu, ya sangat besar kesan. Jadi ya istilahnya belum perang ya sudah ketimpa, ya dan dia menderita sakit. Nah itu.
Oke, pemirsa, itulah kesan dari beliau selama menjalani tugas-tugasnya di bagian Polri. Baik pemirsa, saat ini kita beralih untuk berbincang-bincang dengan Ibu mengenai awal perjumpaannya dengan Bapak. Oke, baik Ibu, kita ingin mengetahui atau Ibu bisa menceritakan kepada kita dan kepada pemirsa yang ada di rumah bagaimana awal mula perjumpaan Ibu dan Bapak sehingga bisa bertemu hingga saat ini. Ya, pada waktu itu saya tinggal di Medan dan orang tua saya polisi, dan kami bertetangga dengan famili Bapak dekat rumah. Jadi Bapak ini juga tugasnya di Medan. Jadi dia datang-datang ke rumah keluarga di Medan. Jadi mungkin mereka cerita-cerita. Di sana ada anak keluarga kita di sana. Pergilah datang-datang ke rumahnya, berkenalan di sana. Mana tahu nanti kalian jodoh. Ya, coba-coba datang ke sana, kata famili itu. Jadi rupanya lama-lama kami berkenalan sama bapak ini dengan orang tua. Ya, itulah kurang lebih 2 tahun lah kami berkenalan sama bapak ini dan tunangan. Sesudah tunangan selama kurang lebih 2 tahun, kami dengan bapak, ya sebelumnya juga saya sudah bekerja sebagai guru SD, dan kami juga berkeluarga pada saat itu tahun 77 pada saat itu. Dan sudah tahun 77 kami kawin, dan saya juga mempunyai anak. Ya, saya berpikir, ya karena sudah mempunyai anak, mungkin saya sangat capek ya dalam bekerja, mengejar sana mengejar sini. Saya minta berhenti dari pekerjaan saya. Saya juga lebih memilih saya mengurus keluarga, mengurus suami, dan mengurus anak-anak di rumah. Karena saya berpikir saya lebih penting mengurus keluarga. Dalam arti saya mengutamakan tanggung jawab dalam sebagai penolong pada suami dan mengurus anak-anak serta membina keluarga. Ya, baik pemirsa, untuk perjumpaan Ibu dan Bapak itu karena perjodohan antara kedua orang tua ya. Dan kemudian bisa Ibu ceritakan kepada kita menjadi suka duka menjadi bagian dari istri seorang Polri. Kalau sebagai istri polisi, mungkin kita dengar-dengar ya, mungkin kalau tugas suami baik jauh maupun dekat, ya kita sebagai istri harus ditinggal-tinggal, karena mereka juga tidak mungkin membawa istri dalam dia bertugas, karena suatu saat ada kejadian yang tidak apapun kita nggak mungkin ikut-ikut. Jadi kami sebagai istri tetap di rumah untuk menanti kedatangan mereka saja di rumah, dan cuma kebutuhan kami ya itu seperti gaji. Ya pada saat itu kami sangat minim sekali. Ya kami juga mencukupi apa adanya pada saat itu, sampai saat suami juga pulang pada tugasnya, ya, kami juga ya sebagai istri
Jangan kita menyusahkan suami waktu dia pulang tugas ya. Ya, kita menunggu. Ya, coba waktu dia tugas jauh juga kita di rumah. Jangan kita di rumah itu mencari yang tidak baik atau bertetangga gosip pada tetangga-tetangga. Lebih bagus kami pada saat itu ya di rumah aja kerja mengurus anak agar kami juga aman di dalam rumah tangga. Sampai saat ini juga kami tetap menunggu suami sampai pensiun. Kami tetap menunggu suami di rumah. Siapa tahu ada tambahan dari Bapak mengenai perjumpaannya dengan Ibu, boleh Oh, iya. dijelaskan? Ya tadi kan sudah diceritakan. Ya, ibu kan sudah lama tinggal di Medan bersama orang tua karena bapak dulu kan polisi. Ya, kemudian ada famili saya, keluarga saya kebetulan yang bertetangga yang mereka cerita bahwa di sana ya ada keluarga polisi juga, ya boleh jalan-jalan lah ke sana. Ya udah saya tahu maksudnya kan, ya datanglah. Ya di situ ketemu, kenal, setelah kenal, ya kapan-kapan tidak ada tugas ya jalan-jalan ke rumah. Hanya ya senangnya saya dengan ibu ini, ya tidak banyak permintaan. Ya tidak seperti yang lain minta ini minta itu, nonton sana nonton sini, malah tidak pernah nonton. Ya kalau dulu kan ada bioskop, enggak. Ya kita ya berjalan apa adanya saja. Ya kalau saya lihat, ya seperti dia juga di sini dulu. Ya tidak seperti yang lain, belum apa-apa udah jalan sama, udah bonceng-boncengan, ini enggak. Nah itu ya pengalaman saya. Kemudian setelah berkeluarga ya gitu juga. Ya kalau tidak sabar-sabar, di situ bisa kacau keluarga. Ya saya nggak tahu karena tadinya dia dari keluarga Polri, kawin yang berkeluarga dengan saya sebagai anggota Polri, mungkin udah tahu bahwa ya begitulah kemampuan keuangan kita. Ya betul-betul dia pintarlah mengelola itu. Bahkan ada pada suatu saat ya tiba-tiba dia bilang sama saya, beli emas dari mana uang? Ya rupanya sering dia menyisihkan belanja itu sehingga ada simpanan. Ya dari perkiraan saya pun minus terus. Rupanya dia punya simpanan. Nah itu pula. Ya makanya ini sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas dan keberhasilan dalam karir. Ya kalau istri itu cerewet, rewel, banyak permintaan, bakal jadi apalah itu, jadi ya jadi masalah. Ya, tapi ya yang saya alami ya itu sangat mendukung sekali. Ya tidak mengganggu lah. Mungkin itu yang mengenai ini. Ya pemirsa, itulah awal perjumpaan Bapak dan Ibu hingga saat ini. Dan kemudian untuk sebelum mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini, Pak, selama menjalani pensiunan dari Polri, apa saja yang menjadi kegiatan Bapak hingga saat ini? Setelah saya pensiun, yang pertama saya masih mengajar di STT. Ada 2 STT, STT William Carey dan STT Nias. Tapi setelah ya beberapa lama terakhir ini ya saya merasakan ya tambah tua, tenaga itu kan berkurang, sehingga saya stop untuk mengajar. Sekarang tinggal pelayanan ya, sebagai pengurus BPD Gereja Betel Indonesia ya, di Kepulauan Nias ini, dan menggembalakan satu jemaat ya,
kegiatan saya sekarang ini. Ya habis itu ya di rumah ya mengurus kebun-kebun kecil, karena sekarang kan ada himbauan dari pemerintah untuk menanam-nanam di halaman. Nah itulah saya kerja. Ya mungkin itu. Jadi kegiatan saat ini berjalan Pak ya. Hmm. Sampai saat ini. Oke baik Pak, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda yang juga kedepannya nanti mempunyai cita-cita yang sama seperti Bapak, yaitu sebagai polisi? Oh, untuk memotivasi mereka ya. Ya pertama dulu lah, polisi pada zaman saya tidak sama dengan polisi pada saat ini, terutama di bidang kesejahteraan. Sekarang lebih lumayan. Nah, jadi jangan ragu-ragu untuk jadi anggota Polri. Ya cukup, tapi ya bukan untuk bermewah-mewah. Itu satu. Kedua, ya kebanyakan putra putri kita itu sudah kalah sebelum perang. Selama ini kenapa? Ya belum apa-apa sudah memikirkan bagaimana lah kalau saya mengikuti itu, uang saya tidak ada, daging saya tidak ada. Itu tidak benar, itu pemikiran yang salah. Ikuti dulu, tapi persiapkan diri, itu yang perlu. Kenapa? Karena saya lama menjadi panitia penerimaan anggota Polri. Ketika memang dia bagus, nggak ada alasan kita untuk menjatuhkan dia. Jadi soalnya bagaimana kita mempersiapkan anak-anak untuk kalau memang betul-betul mau mengikuti, ya mengikuti testing menjadi anggota Polri. Ya jangan ragu-ragu, jangan kalah sebelum perang, ikuti. Ya kemudian masalah ya kualitas. Ya saya ini telah bergabung di berbagai pendidikan dan berbagai instansi. Instansi kepolisian, instansi militer, ya termasuk instansi sipil. Kita tidak kalah dengan SDM daerah lain. Ya, bahkan ya kita kadang-kadang jadi tempat bertanya juga. Jadi ya kita tadinya sini ya menengah ke atas kalau tingkat IQ-nya menengah ke atas. Ya kita jangan bilang ya terlalu pintar, tapi menengah ke atas. Kita tidak kalah dengan yang lain. Maka kalau memang ada keinginan cita-cita, ya tidak hanya anggota Polri saja, maju terus. Ya, jangan minder. Ya, itu. Ya, yakini, persiapkan diri, maju, ikuti terus. Ya mungkin itu saya sebagai motivasi ya bagi anak-anak yang muda. Ya, tapi ya satu hal lagi, ya kalau saya menceritakan dari awal tadi, dari pendidikan SD sampai ke S2, ya, lalu di pendidikan kepolisian dari sekolah Tamtama, sekolah Bintara, perwira, ya, ya, mudah-mudahan kita tidak pernah mengulang untuk testing itu. Ya dalam arti ya sekali masuk lolos, sekali masuk lolos. Ya di perkuliahan juga ya bisa kita ikuti. Nah, jadi itu ya jangan menjadi ya orang yang ini cengeng. Ya kebanyakan ya anak-anak sekarang ini terlalu manja, terlalu cengeng. Jangan, harus bisa mandiri. Ya tunjukkan kemampuannya dulu, belajar dengan serius. Jangan harus diatur-atur oleh orang tua. Ya harus bisa menata diri sendiri. Mungkin itu yang bisa saya berikan sebagai motivasi. Oke baik Pak, terima kasih atas motivasi yang telah diberikan kepada generasi muda kita sehingga ke depan dapat bermanfaat bagi generasi tersebut. Dan saat ini demikianlah perbincangan kita mengenai perjalanan karir seorang Kombes Pol Purnawirawan Bapak Sanjebua SH MTH. Terima kasih.